Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 5 untuk mempresentasikan dan membahas mengenai struktur organel ribosom dan fungsinya, ditujukan untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah Biologi Sel dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajatuti Kurniati, MPD. Kami kelompok 5 beranggotakan Hasan Al-Fariji dengan NIM 11820600042. Kemudian ada Iskandar dengan NIM 11820600051. Yang ketiga ada Rizka Kurniawan dengan NIM 11920600083. Kemudian ada Tasrina Fitria dengan NIM 119201007. Dan yang terakhir ada Tasya Salsabila dengan NIM 11920600108. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu struktur ribosom. Nah, struktur ribosom ini kan merupakan suatu organel ya. Nah, organel sel ini berupa kelompok multimolekuler yang berperan sebagai pabrik untuk mensintesis protein. Dalam mensintesis protein, ada suatu gabungan subunit. Nah, ada subunit besar dan ada subunit kecil. Apa perbedaannya? Subunit besar ini yang terlihat di pipet itu yang berwarna ungu itu besar seperti tonjolan tangan yang mengepal, sedangkan subunit kecil itu tidak ya, seperti huruf Y yang sedikit tertidur. Kemudian ribosom ini merupakan organel berupa padatan yang tidak bermembran dan berukuran sangat kecil, yaitu 20-25 nanometer. Nah, ribosom ini tersusun sebagian besar atas RNA, yaitu ribonucleic acid 60% dan protein sebesar 40%. Nah, RNA ini disintesis ya dalam nukleolus inti sel dan diekspor serta difungsikan di sitoplasma. Nah, ribosom ini memiliki 3 bagian yang memiliki fungsi tersendiri. Ada bagian E, yaitu exit site. Ingat, exit berarti keluar, tempat pengeluarnya. Tempat pengeluarnya apa? Tempat keluarnya tRNA yang sudah terdeasilisasi. Yang kedua ada P, peptidyl site. Peptidyl, ingatnya polipeptida. Nah, ini tempat pengikatan tRNA yang membawa polipeptida. Yang ketiga ada bagian A, yaitu aminoacyl site. Amino berarti ini tempat pengikatan tRNA yang membawa asam amino nanti akan ditambahkan pada rantai polipeptida. Kemudian ada ukuran ribosom. Nah, ukuran ribosom ini sebenarnya ditentukan dengan analisis sedimentasi. Nah, sedimentasi ini dinyatakan ya sebagai nilainya tuh S atau sebagai juga unit Safbreak. Nah, gimana ya sedimentasinya? Itu mengukur makromolekul dan perakitan multimolekuler yang sangat besar dan sangat sukar untuk ditentukan beratnya ya, sehingga mengukurnya itu dengan kecepatan pengendapan, sehingga nanti ada molekul-molekul rRNA yang diuraikan terus mengindikasikan kecepatan relatif saat molekul itu mengendap dalam tabung sentrifugasi. Nah, sentrifugasi ini, kekuatan sentrifugasi itu 700.000 gram atau lebih. Nah, semakin besar jumlah S menunjukkan semakin tinggi berat molekul karena nanti akan diputar dengan kecepatan di tabungnya. Yang kemudian ada struktur ribosom pada prokariotik dan eukariotik itu berbeda ya. Sebenarnya strukturnya itu hampir sama, hanya ada beberapa perbedaan ya, mulai dari berat molekul, terus kemudian koefisien sedimentasi, dan jumlah rRNA. Nah, yang pertama, struktur ribosom pada prokariotik terdahulu itu terdapat bebas di sitosol. Nah, ribosom prokariotik ini berdiameter kira-kira 200A dengan koefisien sedimentasi sebesar 70S. Kan struktur ribosom pada eukariotik itu 80S. Nah, pada ribosom prokariotik ini dibagi 2 ya, menjadi unit besar yang itu 50S dan unit kecil 30S. Pada unit besar ada berapa? Memiliki 34 macam protein diberi label L1 sampai L34. Sedangkan pada subunit kecil itu memiliki
21 protein yang diberi label dengan S1 sampai S21. Nanti kan subunit ini dipecah-pecah menjadi komponen dan RNA. Nah, meskipun komposisi ribosom dan interaksi dari komponen yang sudah diketahui ya, namun masih sulit untuk mengusulkan suatu model dari struktur ribosom. Ada subunit 30S itu membentuk olipsa, ada struktur ribosom, yang kemudian ada struktur ribosom pada eukariotik. Nah, pada dasarnya kan sama ya strukturnya, namun ribosom eukariotik ini sedikit lebih besar daripada ribosom prokariotik. Di slide selanjutnya juga akan ada ditampilkan perbedaan tabel eukariotik dan eukariotik. Nah, ribosom pada sel eukariotik ini terdapat bebas di sitosol, di matriks, di mitokondria, stroma kloroplas, atau menempel pada permukaan sitolik selaput retikulum endoplasma. Nah, hubungannya itu akan membentuk struktural ya antara ribosom ini akan disebut ergatoplasma. Sama, di ribosom eukariotik ini juga terbagi menjadi subunit besar yaitu 60S dan subunit kecil 40S. Nah, kalau koefisien sedimentasinya 80S. Jadi kan sebelumnya ribosom prokariotik itu 70S ya. Nah, ribosom subunit besar ini akan mempunyai 3 buah rRNA. Nah, serta ini kira-kira 45-48 jenis protein. Sedangkan subunit kecil hanya memiliki rRNA 1. Dan koefisien sedimentasi 18S dan 33 buah protein. Selanjutnya akan ada ini perbedaan prokariotik ribosom. Nah, perbedaannya terlihat sekali ya bahwa hanya sedikit ribosom eukariotik ini ukurannya lebih lebar, lebih besar. Nah, itu kan dibagi tuh. Subunit besar menjadi 60S, unit kecil jadi 40S. Sudah ada keterangannya di situ. Kemudian terbagi lagi menjadi 3 bagian. Ada yang 5S, ada yang 5,8S, ada yang 28 SDS. Yang prokariotik ribosom juga hanya terbagi menjadi 2, yang unit besarnya menjadi 5S dan 23S. Sedangkan subunit kecilnya beda ya. Subunit kecil pada prokariotik ribosom ada 16S. Sedangkan pada ribosom eukariotik ini ada 18S. Nah, kan nanti dipisah tuh subunit kecil dan subunit besarnya. Terlihat biotik itu 2,52 kali 10. Sedangkan ribosom eukariotik ini ukuran yang tadi ya 4, kalau dihitung berarti 2.520.000, dan sedangkan ribosom eukariotik ini 4.220.000. Nah, dibedakan subunit kecilnya dan besarnya. Nah, protein juga beda ya. Kalau misalnya subunit kecil itu ada 21 protein, terus subunit besar itu ada 31 protein pada ribosom prokariotik. Sedangkan protein pada subunit kecil di eukariotik itu ada 35, dan pada sub itu ada 49 protein. Selanjutnya yaitu letak ribosom. Pada ribosom ini terdapat 2 macam persebaran butiran nukleoprotein, di mana ada ribosom bebas dan ribosom terikat yang menempel pada retikulum endoplasma. Ribosom bebas ini berperan dalam proses sintesis enzim, dan ribosom terikat berperan dalam sintesis protein. Selain itu, ribosom juga terdapat di mitokondria, dikarenakan ribosom mampu berdisosiasi dengan membran krista. Ribosom sitoplasma menempel pada sisi luar membran mitokondria yang berhadapan dengan sitosol, dan terlibat dalam sintesis intramitokondria. Terdapat pula variasi ukuran pada subunit, dan monomer yang membentuk ribosom pada organel. Ribosom pada mitokondria ragi, jamur, protista, dan tumbuhan tingkat tinggi memiliki karakteristik koefisien sedimentasi antara 70-80S, sedangkan pada sel hewan memiliki koefisien sedimentasi antara 50-60S. Yang kedua yaitu ribosom pada kloroplas. Ribosom pada kloroplas memiliki koefisien sedimentasi 70S dan terdiri dari subunit 50S dan 33S. Dalam hal ini, ribosom pada kloroplas serupa dengan ribosom yang terdapat pada sel prokariotik dan berbeda dengan ribosom sitoplasmik pada sel eukariotik. Pada
Pada gambar di samping terlihat perbedaan koefisien sedimentasi antara ribosom pada kloroplas, mitokondria, jamur dan protista, serta sel tumbuhan tingkat tinggi. Selanjutnya yaitu sintesis protein. Menurut Kurniati, sintesis protein adalah proses penerjemahan kodon-kodon pada mRNA menjadi polipeptida. Proses ini melibatkan berbagai jenis komponen sel. Yang berperan penting dalam proses ini adalah kode genetik dan dikuatkan oleh tRNA yang berperan sebagai adaptor. Ribosom sebagai organel utama dalam melaksanakan sintesis protein akan bergabung dengan mRNA dan tRNA. Dalam sintesis protein terdapat dua proses utama yang dilakukan, yaitu transkripsi dan translasi, sebagai langkah utama dalam menghubungkan gen menjadi protein. Sintesis protein merupakan proses penting yang terjadi di dalam sel untuk menghasilkan banyak jenis protein. Variasi, struktur yang rumit, dan beragam jenis protein memungkinkannya memiliki banyak fungsi spesifik. Nah, dalam menjalankan fungsinya, ribosom dibantu oleh beberapa komponen, yaitu yang pertama mRNA. mRNA merupakan tempat cetakan protein. mRNA ini merupakan salinan suatu gen di dalam DNA di dalam inti yang kemudian diekspor menuju sitoplasma untuk diterjemahkan sebagai protein dengan bantuan ribosom. Yang kedua yaitu asam amino. Asam amino didapatkan dari sintesis banyak molekul atau dari perombakan protein yang kita makan. Satu rangkai asam amino yang dihasilkan melalui sintesis protein akan tersusun membentuk kelipatan yang kompleks dan secara khusus akan menjadi konformasi struktur dan fungsi tiga dimensi yang akan berpengaruh terhadap fungsi protein tersebut. Yang ketiga yaitu tRNA. tRNA merupakan pembawa asam amino spesifik. tRNA memiliki antikodon triplet yang komplement dengan kodon yang terdapat pada mRNA. Dengan adanya komplementasi antara kodon dengan antikodon, maka urutan asam amino akan didikte oleh urutan kodon mRNA. Dan yang keempat yaitu ada faktor-faktor. Ada 3 kelompok faktor yang terlibat dalam sintesis protein, yaitu faktor inisiasi, elongasi, dan terminasi. Faktor inisiasi merupakan faktor yang mengawali pembentukan rantai peptida. Faktor elongasi merupakan faktor yang berperan dalam pemanjangan rantai peptida, sedangkan faktor terminasi berperan dalam penghentian pemanjangan rantai peptida dan mengakhiri sintesis protein. Selanjutnya yaitu peranan ribosom dalam sintesis protein. Ribosom yang terdiri dari molekul-molekul protein dan rRNA berperan sangat penting dalam proses sintesis protein. Ribosom prokariotik maupun eukariotik memiliki peranan dan pola yang mirip satu sama lain. Masing-masing terdiri dari subunit besar dan subunit kecil. Dalam proses sintesis protein, subunit kecil mengikat mRNA dan tRNA, sedangkan subunit besar berperan dalam proses pembentukan ikatan polipeptida. Lebih dari setengah berat ribosom terdiri dari rRNA yang memegang peranan utama dalam kegiatan ribosom sebagai katalisator. Ribosom ini memiliki 3 tempat, yaitu 1 buah untuk mengikat mRNA dan 2 buah untuk tRNA. Tempat-tempat tersebut adalah yang pertama ada tempat P, yang berarti tempat pengikat tRNA peptidil. Tempat P mengikat molekul tRNA yang berikatan dengan pangkal rantai polipeptida yang sedang tumbuh. Dan yang kedua yaitu tempat A, yang berarti tempat pengikat amino tRNA asli. Tempat A mengikat molekul tRNA yang masuk. Dimuati asam amino molekul-molekul tRNA ini akan terikat erat pada tempat P maupun A, apabila antikodon yang ada padanya sesuai dengan kodon yang ada pada mRNA. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang peranan ribosom dalam sintesis protein. Jadi, proses pemanjangan rantai polipeptida pada ribosom terdiri dari 3 langkah, yaitu yang pertama, sebuah molekul tRNA aminoalis terikat ke tempat A yang kosong berdampingan dengan tempat P membentuk pasangan basa 3 nukleotida mRNA yang terdapat di tempat A. Yang kedua, peningkatan gugus karboksil bebas dari rantai pilopeptida pada tRNA di tempat P dengan asam amino yang terikat pada tRNA di tempat A, yang dimana pengikatan ini menggunakan katalisator transferasi peptidil.
yang terdapat RNA pada ribosom subunit besar. Kemudian yang ketiga, terjadi perpindahan tRNA peptidil baru dari tempat A ke tempat P. Nah, bersamaan dengan bergesernya ribosom pada mRNA yang mengakibatkan tRNA yang semula berada di tempat tergeser dari ribosom dan kembali ke sitosol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 5 untuk mempresentasikan dan membahas mengenai struktur organel ribosom dan fungsinya, ditujukan untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah. Kemudian, ada peranan tRNA dalam proses penerjemahan. Jadi, pada jenis-jenis molekul tRNA di dalam setiap sel dibedakan satu sama lain oleh susunan nukleotidanya. Jika ditinjau dari segi fungsional, setiap tRNA dibedakan oleh kekhasannya untuk mengikat asam amino yang terlibat dalam proses sintesis protein. Setiap molekul tRNA mampu membentuk ikatan kovalen dengan asam aminonya dengan cara pemuatan atau aminoasilasi. Nah, asam amino ini terikat pada ujung lengan aseptor tRNA. Nah, proses aminoasilasi dipantau dan diatur oleh sintesis tRNA aminoasil. Setiap asam amino memiliki satu tRNA aminoasil. Nah, kekhasan aminoasilasi merupakan fungsi dari tRNA aminoasil yang mampu mengenali asam amino yang tepat maupun tRNA yang setara dengannya. Kemudian setelah asam amino terikat pada bagian aseptor tRNA, molekul tRNA yang telah membentuk asam amino ini harus menyempurnakan ikatan antara mRNA dan filopeptida dengan jalan mengikatnya ke penyandi yang tepat. Nah, untuk menyalin penyandi atau kodon ini merupakan tugas lengan antikodon, tepatnya trinukleotida yang disebut antikodon. Trinukleotida ini merupakan komplement dari kodon, oleh karena itu dapat mengikatnya dengan pasangan basa. Kemudian ada mekanisme sintesis protein. Mekanisme sintesis protein berupa proses yang dimulai ketika ikatan hidrogen DNA hasil replikasi dipecah atau diputuskan oleh enzim RNA polimerase. Kemudian rantai DNA ini akan dikode oleh mRNA. Nah, tetapi pada proses sintesis protein berbeda antara bakteri prokariotik dan eukariotik, di mana pada prokariotik yang tidak memiliki nukleus mRNA yang dihasilkan oleh transkripsi langsung ditranslasi tanpa pemrosesan lebih lanjut. Sedangkan pada sel eukariotik yang memiliki nukleus menyediakan kompartemen terpisah untuk transkripsi. Transkripsi RNA asli disebut pre-mRNA akan diproses dalam berbagai cara sebelum meninggalkan nukleus sebagai mRNA. Dalam mekanisme sintesis protein memiliki beberapa tahapan, yaitu yang pertama tahapan transkripsi. Transkripsi atau transcription adalah sintesis RNA di bawah arahan DNA. Kedua asam nukleat menggunakan bahasa yang sama dan informasi hanya ditranskripsikan atau disalin dari satu molekul menjadi molekul lainnya. Molekul RNA transkripsi bisa dikirimkan dalam banyak salinan. Tipe
Tipe molekul ini disebut RNA duta atau mRNA karena mengandung pesan genetik dari DNA ke mekanisme penyintesisan protein sel. Nah, sehingga transkripsi merupakan proses penyalinan DNA kepada mRNA kepada mRNA. Proses ini terjadi di dalam nukleus dan dikatalisasi oleh enzim RNA polimerase. Transkripsi ini hanya terjadi pada satu untaian rantai DNA yang mengandung kompleks gen tertentu. Proses transkripsi melalui beberapa tahap, diantaranya yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Yang pertama yaitu ada inisiasi. Inisiasi merupakan proses permulaan di mana RNA polimerase akan menempel pada promoter gen, berfungsi sebagai menentukan tempat dimulainya transkripsi dan satu DNA yang akan digunakan sebagai cetakan. Adapun langkah-langkah prosesnya yaitu yang pertama, RNA polimerase melekat pada daerah promoter atau pangkal transkripsi untuk memulai transkripsi. Kemudian RNA polimerase akan berikatan dengan kumpulan protein sehingga membentuk kompleks inisiasi transkripsi. Lalu RNA polimerase membuka untaian rantai ganda DNA. Baik, selanjutnya kita masuk ke proses transkripsi yang kedua yaitu tahap elongasi. Di mana elongasi ini yaitu suatu pemanjangan di mana RNA polimerase akan membuka untai ganda DNA sehingga RNA akan menyusun nukleotida RNA yaitu untuk membentukkan RNAD. Adapun langkah dalam proses ini yaitu bisa kita lihat pada gambar di samping bahwa setelah rantai ganda DNA terbuka, RNA polimerase akan menyusun untai nukleotidanya, yaitu dari arah 5 ke 3, sesuai dengan pasangan basa nitrogennya, sehingga terjadi pemanjangan RNA. Seperti yang kita lihat, RNA akan membentuk pasangannya seperti adenin disimbolkan dengan A, akan berpasangan dengan urasil, yaitu U. Sedangkan sitosin, yaitu C, akan berpasangan dengan guanin, yaitu simbolnya G. Baik, selanjutnya kita memasuki tahap terakhir yaitu terminasi. Di mana terminasi ini adalah pengakhiran di mana proses transkripsi akan berhenti setelah sampai pada terminatornya, yakni urutan DNA. Sehingga terminasi ini dapat berfungsi untuk menghentikan proses transkripsi. Bisa kita lihat pada gambar di samping, itulah tahap terminasi. Sehingga pada tahap ini yaitu terminasi akan terjadi pada daerah terminator, di mana daerah ini akan memiliki untai DNA yang berfungsi untuk menghentikan proses transkripsi, sehingga rantai RNA akan menyatu kembali. Kemudian RNA polimerase dan messenger RNA akan terbentuk dan melepaskan dari DNA, yang kemudian messenger RNA akan keluar dari inti sel melalui pori-pori nukleus dan masuk ke dalam sistotil. Baik, selanjutnya yaitu pada tahap terakhir transkripsi yaitu terminasi. Pada jenis prokariot akan dihasilkan messenger RNA, di mana messenger RNA ini akan diproses menuju proses kedua yaitu tahap translasi. Sedangkan pada jenis eukariotik akan mengalami modifikasi, di mana hasil yang sebelumnya yaitu berupa pre-messenger RNA, sehingga perlu untuk diubah menjadi messenger RNA, di mana dengan pengubahan ini melalui dua proses, yaitu pengubahan ujung-ujung messenger RNA dan gen terpisah dan penyambungan. Pada yang proses pertama yaitu pengubahan ujung-ujung messenger RNA, bisa kita lihat pada gambar, terdapat gambar yang di bawah yaitu yang 5 aksen UTR dan 3 aksen UTR ini akan mengalami penambahan yaitu berupa tudung 5 aksen dan ekor poli A, di mana enzim-enzim ini memodifikasi kedua ujung molekul free messenger RNA, dan ujung-ujung ini termodifikasi bisa mempromosikan ekspor messenger RNA, yaitu mengeluarkan messenger RNA dari nukleus dan akan melindungi messenger RNA dari degradasi. Ketika messenger RNA mencapai sitoplasma,
ujung-ujung termodifikasi bersamaan beberapa protein sitoplasma tertentu akan memfasilitasi pelekatan ribosom, dan tudung 5 aksen dan ekor foli ini tidak akan ditranslasikan menjadi protein. Demikian pula pada 5 aksen UTR dan 3 aksen UTR. Proses yang kedua yaitu gen terpisah dan penyambungan DNA. Pada proses ini, molekul RNA yang ditunjuk di sini mengkodekan biglobin, beta globin, salah satunya polipeptida, hemoglobin, di mana jumlahnya di bawah RNA yaitu mengacu pada kodon. Dan beta globin ini panjangnya yaitu sekitar 160 asam amino. Dan beta globin ini akan ditranskripkan pre-messengernya menggunakan 3 ekson. Bisa kita lihat pada gambar yang bawah ada 3 ekson, yaitu bisa kita lihat baru hasil yang sebelumnya yaitu tudung 5 aksen, ekson, intro, ekson, ekor poli A. Bersesuaian dengan sekuen S yang akan meninggalkan nukleus sebagai messenger RNA, di mana UTR dan UTR5 dan UTR3 yaitu merupakan ekson. Sehingga di sini terlihat bahwa setelah tudung 5 aksen ekson, sehingga UTR 5 aksen dan UTR 3 ekson ini dikenal merupakan daerah ekson. Akan tetapi bagian ini tidak akan mengalami pengkodean protein. Dan sesaat proses RNA ini, intro akan dipotong dan akan dibuang, sedangkan ekson ini akan banyaknya gen yang akan disambung kembali, sehingga intro relatif jauh lebih besar daripada ekson yang mana pada gen beta globin. Bisa kita lihat pada gambar bahwa setelah proses ini warna yang agak hitamnya yang lebih pekat yang ke bawah, sedangkan yang agak abu-abu yang intro itu dipotong, sehingga hasilnya itu berupa messenger RNA-nya yaitu tudung 5 aksen, 5 UTR aksen yaitu berupa ekson, dan 3 UTR aksen, dan hasil dan penambahan ekor poli A, sehingga mereka bisa dikeluarkan melalui pori-pori nukleus yang akan diproses selanjutnya pada tahap translasi. Oke, selanjutnya yaitu mengenai tahap translasi. Jadi, tahap translasi sendiri merupakan proses lanjutan dari proses akhir tahap transkripsi, yang dimana pada tahap akhirnya itu yaitu bila mana sudah ketemu sinyal yang berupa AAU dan AA. Jadi RNA duta RNAD-nya dari proses transkripsi tersebut masuk ke dalam sitoplasma dan masuk ke dalam ribosom. Nah, rantai RNA duta atau RNA messengernya itu masuk ke sitoplasma dan pada akhirnya masuk ke ribosom. Nah, untuk struktur ribosom sendiri terbagi menjadi 2, yang dimana struktur besar dan struktur yang kecil. Pada bagian ribosomnya itu ada 3 situs, yang dimana pada situs yang pertama ada E, situs P, dan situs A. Bagian situs E itu merupakan situs untuk keluarnya RNA-T yang nantinya akan keluar hasilnya. Nah, yang situs P-nya itu adalah situs perpanjangan peptida atau asam amino, yang dimana pada nantinya akan dibentuk menjadi protein. Nah, kalau situs A-nya itu yang dimana akan masuknya atau masuknya RNA-T awal terhadap asam amino. Jadi pada dasarnya proses pada tahapan translasi merupakan suatu sintesis polipeptida yang terjadi di bawah arahan mRNA. Nah, pada tahap ini terjadi perubahan bahasa, yang dimana sel harus menerjemah alias mentranslasi sekuens bahasa molekul mRNA menjadi sekuens asam amino polipeptida. Nah, tahapan translasi sendiri memiliki beberapa proses, yang dimana terjadi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada proses pemerakasaan, yang disebut inisiasi, dan pemanjangan, yang dimana sering disebut elongasi.
Dan yang terakhir itu adalah tahap penghentian yang dimana disebut transmisi, terminasi. Oke, selanjutnya yaitu proses inisiasi atau pemrakarsaan. Nah, pada gambar tabel di samping merupakan susunan kodon-kodon. Setiap 3 basa nitrogen pada RNAD akan membentuk kodon, yang dimana kodon tersebut akan mengkode suatu jenis asam amino tertentu. Nah, urutan kodon pada RNA inilah yang nantinya berperan menentukan jenis asam amino yang akan ditambahkan selama proses penyusunan polipeptida. Nah, seperti halnya pada tabel tersebut, ada 4 kodon yang berbeda fungsinya dengan kodon lain, yang dimana kodon AUG sebagai kodon pertama yang memulai proses translasi ini, mana ini adalah merupakan metionin. Sedangkan untuk kodon UUA, UAG, dan UGA merupakan kodon stop karena ia memicu berakhirnya proses translasi setiap asam amino yang dibawa ribosom oleh RNA yang berspesifik. Untuk proses atau langkah inisiasi, yang pertama itu ujung mRNA yang telah keluar dari nukleus akan berikatan dengan ribosom. Lebih tepatnya akan berikatan pada situs P seperti pada gambar yang di samping. Itu dibantu melalui GTP, dan untuk kodon inisiasinya yaitu AUG, karena kodon AUG ini akan memberikan sinyal untuk memulai proses translasi. Lanjut, kemudian tRNA atau transfer RNA-nya antikodon UAC yang membawa asam amino metionin melekat pada kodon ini AUG. RNA sendiri berfungsi untuk mengantarkan informasi genetik mRNA dari sitoplasma menuju ribosom untuk disusun menjadi protein. Nah, selanjutnya yaitu elongasi yang dimana merupakan proses kelanjutan dari inisiasi. Jadi setelah asam amino yang pertama terbentuk, selanjutnya tinggal pengaktifan asam-asam amino yang dimana melalui kodon demi kodon, yang pada akhirnya akan dihasilkan satu demi satu. Untuk langkah prosesnya sendiri, kodon dibawa oleh mRNA, yang dimana akan diterjemahkan satu persatu dari asam amino. Selanjutnya asam amino berikutnya akan ditambahkan satu persatu dari asam amino yang pertama. Nah, pada asam amino yang pertama atau metionin lepas dari ribosom tRNA untuk sitoplasma, yang dimana akan mengulangi fungsinya. Nah, tRNA berikutnya datang dengan kodon mRNA berikutnya. Selanjutnya itu masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA, yang dimana pada akhirnya gabung akan membentuk rantai polipeptida yang dikatalisasi oleh rRNA. Proses tersebut dapat dilihat pada gambar di samping. Untuk ilustrasi selanjutnya yaitu terminasi, yang dimana merupakan tahap akhir dari translasi. Jadi pada proses ini akhir apabila kodon penghenti masuk itu ke tempat pengikatan asam amino tRNA asli seperti pada gambar di samping terilustrasikan, sehingga tidak ada molekul tRNA satupun yang mampu di antikodon yang dapat berpasangan dengan kodon-kodon penghenti itu, yang dimana sebagai molekul tRNA masuklah ia faktor pembebasan ke tempat situs A. Karena perpindahan tersebut, karena situs A sendiri memiliki karakter yang dimana yang merupakan pintu untuk keluar, maka keluarlah si tersebut menjadi subunit 5, kecil dan besar, serta kembalilah sitosil untuk kemudian memulai prosesnya lagi, translasi. Berakhir ketika salah satu penerjemah kodon stop mRNA UUA, UAG, dan UGA melekat pada. Nah, seperti itu. Jadi pada dasarnya polipeptida atau protein terbentuk akan terlepas dari ribosom dan terjadi pelepasan subunit ribosom menjadi subunit besar dan kecil. Nah, pada protein sendiri akan disintesis mengalami proses post-translasi. Pada tahap ini dapat berikatan dengan baik itu karbohidrat atau dipecah menjadi beberapa polipeptida kembali. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.